Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan memaparkan strategi pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Perkenalkan nama saya Rensen Sibarani, saya Widyaswara pada Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang akan saya paparkan pada saat ini, saya akan mencoba membagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada tahap pendahuluan ini, saya akan memperkenalkan diri saya kepada peserta dengan memberikan motivasi-motivasi juga kepada peserta, yaitu salam bahagia, sehat, dan sukses. Yang kedua, saya akan membangun komitmen dalam pembelajaran, yaitu komitmen yang disepakati oleh semua peserta di dalam kelas. Apakah misalnya tepat waktu dalam pembelajaran, berapa menit sebelum kehadiran. Yang selanjutnya, saya akan perkenalkan diri saya secara mungkin agak terperinci seperti status ataupun jabatan-jabatan saya ataupun diklat-diklat yang sudah saya pernah lalui. Yang terakhir pada fase pendahuluan, yaitu saya akan berikan motivasi belajar yang mana kerja tim mampu berikan hasil lebih baik. Untuk itu pada masa pendahuluan saya akan berusaha untuk memaksimalkan supaya suasana belajar lebih kondusif. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, penyajian inti materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari mata pelatihan membangun tim efektif. Setelah mempelajari modul membangun tim efektif, peserta mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Adapun indikator keberhasilannya juga akan saya sampaikan kepada peserta, yang mana setelah mempelajari mata pelatihan ini, peserta dapat mereview hasil ceramah tim efektif, mengembangkan tim efektif dalam pelayanan, menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif, dan menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Materi pokok yang pertama yaitu esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan, analisis proses dan hasil ceramah, pembelajaran lesson learn dari ceramah. Selanjutnya strategi penerapan dalam dunia kerja. Metode penyampaiannya diskusi interaktif dan tanya jawab, alat bantu dan media yang saya gunakan laptop dan LCD proyektor. Pada analisis ceramah, peserta diharapkan membuat summary ceramah pakar tim efektif dalam pelayanan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang dimulai dari identifikasi poin-poin bahasa dari ceramah, analisis, dan tanggapan terkait substansi ceramah, pembelajaran yang didapatkan dari ceramah, dan strategi penerapan substansi ceramah ke dalam dunia kerja ASN pengawas. Untuk selanjutnya pada materi pokok yang kedua yaitu tim efektif dalam pelayanan. Adapun submateri pokoknya yaitu yang pertama pengertian tim efektif, tahapan membangun tim efektif, komposisi tim efektif, peran kepemimpinan dalam membangun tim efektif. Yang terakhir kolaborasi tim sukses dan efektif. Pada materi ini, saya akan menjelaskan konsep tim efektif dalam pelayanan yang meliputi pengertian tim efektif, tahapan yang dibutuhkan dalam membangun tim efektif, komposisi tim efektif, peran kepemimpinan dalam membangun tim kerja, dan kolaborasi pelayanan tim sukses dan efektif yang disajikan dalam pembelajaran komunikasi melalui ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, dan pembelajaran
melalui video terpilih. Adapun video yang saya ambil dari YouTube yaitu tentang ilustrasi membangun tim. Metode penyampaian yang saya pakai yaitu ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, diskusi kelas dengan membentuk kelompok diskusi, dan paparan kelas. Alat bantu dan media yang saya gunakan yaitu laptop, LCD, flipchart, dan video terpilih. Untuk materi pokok yang ketiga yaitu karakteristik tim kerja efektif. Sub materi pokoknya yaitu satu, tujuan tim yang jelas dan menggugah. Yang kedua, struktur tim yang berorientasi hasil. Yang ketiga, tim yang kompeten. Yang keempat, komitmen bersama dalam tim. Yang kelima, iklim kerjasama yang kondusif. Yang keenam, standar ukuran keberhasilan tim, dukungan dan penghargaan eksternal. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang berprinsip. Pada materi ini, saya akan membahas karakteristik tim kerja efektif yang mencakup tujuan tim yang jelas dan menggugah, struktur tim yang berhasil, tim yang kompeten, komitmen bersama dalam tim, iklim kerjasama yang kondusif, standar ukuran keberhasilan tim, dukungan dan penghargaan eksternal, kepemimpinan yang berprinsip, yang disajikan melalui pembelajaran komunikatif dengan kasus, video, dan media pembelajaran lainnya. Sebuah tim dapat saja menjadi tim yang efektif atau sebaliknya. Tim yang efektif tentu akan memberikan pencapaian hasil yang lebih bagus berupa target kinerja tim yang dapat dicapai. Demikian pula sebaliknya, yang tidak dapat menjadi tujuannya dikatakan sebagai tim yang efektif. Lalu bagaimanakah karakteristik sebuah tim yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tim yang efektif? Apa saja yang dimiliki oleh sebuah tim yang efektif? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahasan yang akan saya sajikan pada bagian ini. Ini termasuk dalam hal bagian brainstorming. Metode penyampaiannya ceramah, diskusi interaktif, brainstorming, storytelling, dan pentingnya yang storytelling pada yang saya ambil dari YouTube yaitu judulnya pentingnya membangun tim efektif. Alat bantu dan media yang saya gunakan laptop, LCD, flipchart, dan video-video pendek. Untuk materi pokok yang keempat yaitu strategi membangun tim kerja yang efektif. Materi pokoknya strategi menyusun tujuan tim, strategi menyusun struktur tim, strategi mewujudkan tim dan kompeten, strategi meningkatkan komitmen tim, strategi membangun kerjasama kondusif, strategi meningkatkan standar keberhasilan, dan yang terakhir strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Dalam bab ini saya akan membahas beberapa strategi membangun tim kerja yang efektif yang meliputi strategi tujuan tim, strategi menyusun struktur tim, strategi mewujudkan tim kompeten, strategi meningkatkan komitmen tim, serta membangun strategi kerjasama kondusif yang meningkatkan standar keberhasilan dan meningkatkan dukungan pihak luar yang disajikan secara komunikatif dengan berbagai bahan ajar dan video. Evaluasi dan pemberian feedback merupakan bagian yang penting dalam strategi meningkatkan standar keberhasilan, karena menurut saya evaluasi dan perbaikan wajib dilakukan terhadap perbaikan kinerja baik individu maupun tim. Sedangkan umpan balik atau feedback secara personal diperlukan kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerjanya sangat perlu untuk membangun struktur tim kerja yang berorientasi hasil, karena struktur yang dibangun dioptimalkan untuk membuat alur komunikasi lancar dan terjaga baik untuk antara anggota dalam tim maupun dengan pihak di luar tim, melibatkan anggota tim sehingga komitmen tim yang terpadu dapat tercapai dengan melibatkan anggota tim dengan meminta masukannya dalam proses-proses penentuan tujuan dan pencapaian tujuan tim. Permintaan masukan ini dapat dilakukan dengan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian dan evaluasi dari pencapaian tujuan tim. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi interaktif atau tanya jawab, diskusi kelompok,
presentasi kelompok game strategi tim. Alat bantu dan media yang saya gunakan yaitu laptop, LCD proyektor, flipchart, spidol, video-video pendek, dan game tools. Game yang saya akan gunakan seperti ada contoh seperti di depan, yaitu permainan kemungkinan, waktunya 5-6 menit, jumlah pesertanya satu atau beberapa grup kecil, peralatan yang dibutuhkan, benda apapun, cara bermain. Jadi ini adalah game team building yang luar biasa. Anda bisa melakukannya dalam waktu 5 menit saja. Berikan sebuah benda kepada seseorang dalam setiap grup. Dengan bergiliran seseorang harus maju di depan grup dan menunjukkan kegunaan benda tersebut. Anggota tim harus menebak benda yang sedang didemonstrasikan. Orang yang berdiri di depan tidak boleh berbicara dan demonstrasinya harus original dan lucu atau mungkin sedikit aneh. Dalam hal pola diskusi, akan saya lakukan 3 kali dengan permasalahan yang berbeda. Diskusi pertama akan membahas tentang cara membangun tim kerja yang sulit dan efektif, serta komposisinya. Diskusi yang kedua akan membahas isu dan permasalahan di salah satu unit organisasi peserta untuk menganalisa kinerja tim dalam menyelesaikan suatu perkara. Diskusi ketiga akan membahas tentang kekompakan tim dan produktivitas kerja pada unit organisasi peserta dan strategi mengatasinya. Peserta akan dibagi ke dalam 3 atau 4 kelompok. Para peserta diminta aktif dalam kelompok. Masing-masing kelompok akan presentasi hasil diskusi. Presentasi dilanjutkan dengan tanya jawab atau interaktif. Durasi waktu diskusi kelompok 60 menit. Presentasi per kelompok dan interaktif 30 menit. Alat bantu dan media yang saya gunakan: laptop, LCD proyektor, flipchart, jaringan internet, video, berita-berita terkini, artikel yang relevan, studi kasus dari unit organisasi salah satu peserta. Penutup: membuat rangkuman isi mata pelatihan bersama peserta diklat, melakukan evaluasi materi, meminta umpan balik dari peserta, menutup materi dengan salam, menutup penyampaian ceramah, diskusi interaktif, tanya jawab, visualisasi dan game kerja tim. Alat bantunya laptop, LCD proyektor, flipchart, dan alat kerja game kerja tim. Di akhir pembelajaran, saya akan memberikan suatu motivasi dari seorang tunarunggu, yaitu seorang penulis Amerika, aktivis politik, dan dosen. Dia pernah berkata, hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama bisa kerjakan banyak hal. Dari Helen Keller, seorang tunarunggu dari Amerika Serikat yang bergelar Bachelor of Arts. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya strategi pembelajaran mata pelatihan membangun tim efektif pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Sekian dan terima kasih. Salam sukses.